Hai Collegers, welcome to Emu TV. Hari ini kita bakalan bahas salah satu tradisi yang cukup berbahaya di Indonesia. Tradisi ini berasal dari Madura yang biasa disebut carok. Carok adalah metode penyelesaian perkara-perkara tertentu yang mentradisi di Madura dengan menggunakan celurit. Sejarah singkat carok. Pada zaman Cakraningrat, Joko Tolet, dan Panembahan Semol di Madura, carok masih tidak dikenal. Jadi, pada waktu itu hanya sebatas membunuh orang secara kesatria dengan menggunakan pedang atau keris. Carok dalam bahasa Kawi kuno adalah perkelahian. Pertengkaran tersebut biasanya melibatkan dua orang atau dua keluarga besar, bahkan sering terjadi antara penduduk desa di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Pemicu dari carok ini berupa perebutan kedudukan di keraton, perselingkuhan, rebutan tanah, bisa juga dendam turun-temurun selama bertahun-tahun. Munculnya carok di Pulau Madura bermula pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-18 Masehi, setelah Pak Sakera tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, Jawa Timur. Orang-orang bawah mulai berani melakukan perlawanan pada penindas. Senjatanya adalah celurit. Saat itulah timbul keberanian melakukan perlawanan. Namun, pada masa itu mereka tidak menyadari kalau dihasut oleh Belanda. Mereka dianu dengan golongan keluarga Blatter atau jagoan yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda yang sama bangsa. Karena provokasi Belanda itulah golongan Blatter yang sering kali melakukan carok pada masa itu. Pada saat carok mereka tidak menggunakan senjata pedang atau keris sebagaimana yang dilakukan masyarakat Madura zaman dahulu, akan tetapi menggunakan celurit sebagai senjata andalannya. Sedangkan bagi Belanda, celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dari penjahat. Upaya Belanda tersebut rupanya berhasil merasuki sebagian masyarakat Madura dan menjadi filsafat hidupnya. Bahwa kalau ada persoalan perselingkuhan, perebutan tanah, dan sebagainya, selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Alasannya adalah demi menjunjung harga diri. Seperti salah satu semboyan orang Madura, yang artinya lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu. Tidak heran jika terjadi persoalan perselingkuhan dan perebutan tanah di Madura maupun pada keturunan orang Madura di Jawa dan Kalimantan selalu diselesaikan dengan jalan carok perorangan maupun secara massal. Dalam masyarakat Madura ada dua golongan yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, yaitu Kiai dan Blatter. Dalam banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku carok, baik yang telah dikategorikan Blatter sebelumnya atau tidak, Kiai memiliki peran yang besar dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai agar tidak terjadi carok balasan. Selain itu, dalam budaya Madura juga dikenal istilah ejin, yaitu tidak ikut campur urusan orang lain. Sehingga pada saat carok berlangsung ataupun sesudahnya, masyarakat sekitar tidak mau ikut campur urusan kedua pihak yang bertikai. Dari sinilah semakin memperkuat peran kiai dan aparat hukum untuk mendamaikan carok. Nyilep adalah cara yang dilakukan oleh orang pelaku carok dengan cara menyerangnya dari belakang atau dari samping. Dari dua kategori ini bisa disimpulkan bahwa carok itu bisa direncanakan dan ada pula yang spontan. Tapi bagaimana sih carok menurut hukum negara? Sebagian dari masyarakat Madura mengira bahwa carok bukanlah hal yang dilarang oleh hukum negara atau bahkan bukan suatu tindak kejahatan. Secara sosiokriminolog, memang tidak mudah untuk menentukan apakah perbuatan carok itu merupakan suatu kejahatan atau bukan. Dalam ilmu kriminologi, pengertian kejahatan sangat relatif dan berubah-ubah tergantung waktu dan tempat. Bagi masyarakat tertentu, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan, namun tidak demikian bagi masyarakat yang lain. Menurut KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan carok ini telah diatur dalam bab 19 buku kedua KUHP. Pelaku atau pemenang carok dapat dijerat dengan ketentuan tentang kejahatan terhadap nyawa. Misalnya pasal 338 dan 340 atau tentang kejahatan penganiayaan berat yakni pasal 351, 353,
354, dan 355 KUHP. Sekian, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya untuk dapat pemberitahuan video-video terbaru dari kita. See you, bye-bye, Collegers!